Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Mulawan, kelas 11A, absen 3. Rehidrasi pada jaringan untuk pengujian histologi. Pengertian dan tujuan clearing. Clearing adalah proses mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantikan dengan suatu larutan yang dapat berkaitan dengan parafin. Tujuan clearing untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berkaitan dengan media infiltrasi. Larutan clearing. Larutan yang digunakan: silol, toluen, chloroform, silol substitusi, citrus fruit oil, reagen, limonene. Prosedur clearing. 8 silol 1 jam, 9 silol 2 1,5 jam, 10 silol 3 1,5 jam. Filtrasi atau impregnasi pada jaringan untuk pengujian histologi. Pengertian SAN. Tujuan impregnasi atau infiltrasi. Atau blocking pada jaringan untuk pengujian histologi. Apa itu parafin embedding? Parafin embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dengan mikrotom. Tujuan parafin embedding untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin atau lilin yang bila didapatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Lilin parafin untuk embedding adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan di laboratorium histopatologi. Tahap-tahap penting dalam embedding. Tahap yang penting di dalam proses ini adalah mengorientasikan jaringan secara baik sehingga dapat mempermudah proses pemotongan jaringan. Jaringan dapat diorientasikan di tepi, di ujung, atau di permukaan, tergantung pada jenis jaringan yang ditanam. Mikrotomes and sectioning. Apa itu mikrotomi? Mikrotomi merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek, yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Jenis-jenis mikrotomi. 1. Rotary mikrotom. 2. Rocking mikrotom. 3. Base slide mikrotom. 4. Sliding mikrotom. 5. Freezing mikrotom. Rotary mikrotom adalah tipe yang paling umum digunakan untuk umum dan riset. Tahap-tahap penting dalam mikrotomi. 1. Periksa apakah mikrotom berfungsi baik. 2. Sebelum memotong, blok harus diletakkan di atas es dan perhatikan jenis jaringan, khusus jaringan epidermis. 3. Lakukan potongan tebal, trimming. 4. Pasang ukuran mikrotomer 3-5 mikron. 5. Lakukan potongan tipis dan hasil potongan pertama dan kedua dibuang, selanjutnya diambil. 6. Hasil potongan diletakkan di bak air waterbed, suhu 40-50 derajat. 7. Setelah mengembang secara mungkin diambil atau diletakkan ke kaca benda. 8. Keringkan di atas lempengan pemanas atau hot plate, suhu 56-58 derajat, 20-30 menit. 9. Kemudian dipulas. Staining atau pewarnaan rutin. Pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Pewarnaan rutin yang biasanya digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan hemaxtolin eosin. Tujuan pewarnaan membersihkan overview dari struktur jaringan. Dapat digunakan sebagai alat diagnostik. Pewarnaan rutin untuk histologi.
Pulasan standar histologi atau pulasan dasar histologi atau pewarnaan rutin histologi yang biasa digunakan adalah pewarnaan hematosilin eosin. Dapat memberikan overview yang baik. Prinsip pulasan H dan E. Tahap pertama, hematosilin akan mewarnai inti sel berwarna biru atau violet. Tahap kedua, eosin Y atau B sebagai counter stain sitoplasma, kolagen, dan kreatin berwarna merah. Kelebihan pulasan H dan E. Hasil pulasan sempurna yang dihasilkan dari kombinasi dua zat warna. Ready to use reagen. Mudah digunakan. Tahap pewarnaan H dan E. Pemanasan, deparafinisasi, rehidrasi, staining, dehidrasi, clearing, converse slipping. Metode pewarnaan H dan E. 1. Metode regresif. 2. Metode progresif. Mounting atau penutupan dengan cover glass dan labeling. Pengertian mounting adalah bahan yang digunakan untuk perekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Tujuan mounting untuk membantu menahan spesimen di tempatnya saat Anda melakukan pencitraan, untuk mencegah sampel Anda mengering untuk lebih cocok dengan indeks bias untuk tujuan yang akan Anda gunakan, untuk mencegah pemutihan foto, untuk mengawetkan sampel Anda dari waktu ke waktu untuk penyimpanan jangka panjang. Mountains harus mempunyai ciri dan sifat transparan dan tidak berwarna, dapat penetrasi jaringan secara sempurna, tidak menimbulkan perubahan pada komponen jaringan, resisten terhadap kontaminasi terutama mikroba, melindungi irisan jaringan dari kerusakan fisik dan kemis, oksidasi dan perubahan pH, dapat larut sempurna dengan bahan dehidran atau clearing, tidak membentuk kristal dalam jaringan mengakibatkan patah atau mengkurutnya jaringan, tidak bereaksi dengan memudarkan atau mengakibatkan bayangan pada pewarnaan dan produk pewarnaan, termasuk histokimia menggunakan enzim hibridisasi dan imunohistokimia stabil. Klasifikasi mountains: hidrofobik, hidrofilik atau aqueous,